Oke saudara, mari sama-sama sekali lagi kita beri tepuk tangan. Selamat datang di IB Worshipers. Haleluya, puji Tuhan. Baik, mari sama-sama kita satu dalam doa. Bapak Ibu yang terkasih, yang mengasihi Tuhan dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu di dalam doa. Dan juga anak-anak semuanya. Bapak Surgawi, terima kasih untuk waktu yang Tuhan sudah izinkan dan berikan, nafas kehidupan yang masih ada di dalam tubuh ini. Kami percaya Tuhan bahwa ketika kami datang di hadapan tata kasih karunia-Mu, kami sedang diajarkan untuk bagaimana kami bersikap, bagaimana kami harus menyikapi kehidupan kami, bagaimana kami harus melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu, baik dalam pekerjaan kami, rumah tangga kami, maupun kehidupan kami pribadi lepas pribadi, termasuk bagi kami yang masih mengambil studi baik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Kami semua datang ke hadapan-Mu sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang percaya yang mempercayakan seluruhnya ke dalam tangan kuasa pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Untuk itu kami sepakat berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Dan kami mengucap syukur untuk setiap anugerah yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, bahwa tangan Tuhan selalu menyertai kami, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus dan perlindungan tangan yang maha kuasa dan maha kudus, kami mau memulai BW kami hari ini. Dan kami tidak akan mengendorkan semangat kami. Mari yang percaya dan sepakat sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan meriah saudara untuk kita yang heran dan luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, kita mau sama-sama masuk di dalam Ezra pasal yang ke-7 sebelum kita naikkan pujian dan nanti akan ada pembahasan sebentar. Baik saudara, Ezra pasal yang ke-7. Ezra pasal yang ke-7 ayat, kemarin kita masuk di ayat yang ke-10. Tekadnya harus di tempat yang benar. Nah sekarang kalau kita sudah belajar, kita bukan jadi orang atau pribadi yang nekat sembarangan. Nah sekarang kita mau belajar. Kita mau lihat dari surat seorang Raja Artasasta, ya. Inilah salinan surat yang diberikan Raja Artasasta, Ezra pasal 7 ayat 11. Kepada Ezra, imam dan ahli kitab itu, yang ahli dalam perkataan segala perintah dan ketetapan Tuhan bagi orang Israel. Artasasta, raja segala raja, kepada Ezra, imam dan ahli Taurat Allah semesta langit dan selanjutnya. Maka sekarang olehku telah dikeluarkan perintah bahwa setiap orang di dalam kerajaanku yang termasuk orang Israel awam atau para imamnya atau orang-orang Lewi dan yang rela pergi ke Yerusalem boleh turut pergi dengan engkau. Oleh karena engkau disuruh raja serta ketujuh orang penasehatnya untuk mengadakan penyelidikan mengenai Yehuda dan Yerusalem dengan berpedoman kepada hukum Allahmu yang menjadi peganganmu, dan untuk membawa perak dan emas yang diberikan raja serta para penasehatnya sebagai persembahan sukarela kepada Allah Israel yang tempat kediamannya di Yerusalem, beserta segala perak dan emas yang akan kau peroleh di seluruh provinsi Babel, dengan persembahan sukarela yang akan dipersembahkan oleh rakyat dan para imam bagi rumah Allah mereka yang ada di Yerusalem. Maka oleh karena itu haruslah engkau dengan seksama memakai uang itu untuk membeli lembu-lembu jantan, domba-domba jantan, anak-anak domba dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Dan haruslah semuanya itu kau persembahkan di atas mezbah di rumah Allahmu yang ada di Yerusalem. Tetapi apa yang dianggap baik olehmu dan oleh saudara-saudaramu untuk diperbuat dengan
perak dan emas yang selebihnya boleh kamu perbuat sesuai dengan kehendak Allahmu. Hanya perlengkapan-perlengkapan yang diserahkan kepadamu untuk ibadah di rumah Allahmu, sampaikanlah itu ke hadapan Allah di Yerusalem. Dan yang lain yang masih diperlukan untuk rumah Allahmu, yang pembayarannya menjadi tanggunganmu, itu boleh kau bayar dari perbendaharaan kerajaan. Kemudian aku, Raja Artasasta, telah mengeluarkan perintah kepada semua bendahara di daerah seberang sungai Efrat begini: segala yang diminta daripadamu oleh Imam Ezra, ahli Taurat Allah semesta langit, haruslah dilaksanakan dengan seksama, dengan memakai perak sampai jumlah 100 talenta, gandum sampai jumlah 100 kor, anggur sampai jumlah 100 bat, minyak sampai jumlah 100 bat, dan garam tidak terbatas. Segala sesuatu yang berdasarkan perintah Allah semesta langit harus dilaksanakan dengan tekun untuk keperluan rumah Allah semesta langit, supaya jangan pemerintahan raja serta anak-anaknya kena murka. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, ya, kita beri tepuk tangan dulu. Baik saudaraku, kita akan memuji Tuhan sebelum kita terima penjelasan yang bisa kita jadikan sebagai panduan untuk kehidupan dan pekerjaan kita hari ini seperti apa. Baiklah, kita siapkan hati dan pikiran dan juga perasaan kita dan juga suara kita selayang kita melayangkan pandangan kita ke layar di handphone. Saya sudah share lirik pujiannya. Saya perbesar. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hatimu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh,
Biarlah segenap hati dan hidupku kagum akan setiap kebaikan-Mu Tuhan. Hidupku hanyalah untuk-Mu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Nafasku menceritakan kasih-Mu, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanyalah untuk-Mu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Katakan haleluya, puji Tuhan. Iya. Kenapa pujian ini lumayan beberapa kali Abuna sampaikan ya. Jadi ini bukan tentang selera Abuna, bukan. Ini bukan tentang selera. Ini bicara tentang bagaimana pujian ini memang menjadi bagian dari penjelasan apa yang Abuna ajarkan di Be Worshipper ini. Jadi saudaraku yang terkasih, seringkali kita tidak bisa diem gitu. Artinya kita tidak bisa diam untuk bisa mendengar apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan kalau di gereja. Kita gelisah, kita seringkali sibuk dengan hal yang seharusnya nggak perlu disibukkan dengan hal itu. Apa itu contohnya? Sibuk untuk memikirkan hal-hal yang memusingkan kepala gitu ya. Karena berkat Tuhan itu selalu kita anggap datang dari orang-orang yang seiman ya. Lalu pertolongan itu datang dari orang-orang yang seiman ya. Saudaraku yang terkasih, ada hal menarik yang ingin saya sampaikan mengenai Raja Artasasta ini. Kenapa? Karena di balik peristiwa ini saudara, perlu saudara ketahui bahwa Raja Artasasta ini adalah seorang raja yang bukan sembarangan langsung percaya dengan Allah yang disembah oleh Ezra. Ya mungkin sama dengan orang-orang yang bekerja di sekitar kita Bapak Ibu. Ada banyak hal yang mungkin meragukan kita bahwa di sekeliling saya ini orang-orang yang tidak percaya dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Daripada kita hanya sibuk dengan bagaimana caranya ya supaya saya ini bisa dipercaya, sebenarnya kita harus memikirkan, sudahkah kita menjadi orang yang benar-benar percaya bahwa Allah yang kita sembah ini Allah yang heran dan Allah yang agung. Dan sikap diam di hadapan tahta hadirat Tuhan itu adalah salah satu cara untuk menunjukkan bahwa bagaimana niat kita itu datang kepada Tuhan di gereja. Sikap diam ketika diam ini bukannya diam merengut ya saudara ya, bukan cemberut gitu, bukan. Tapi diam ini menyimak. Diam ini menyimak dengan seksama, sama seperti halnya Raja Artasasta ini juga dia menyimak dengan saksama. Makanya dekrit keputusan raja sebelumnya, yaitu Raja Koreshi atau Raja Koresh di dalam terjemahan Indonesia, itu benar-benar bisa dimengerti. Dan dia paham betul sehingga dia langsung bikin surat secara khusus pada Ezra.
Kenapa harus Ezra? Bukankah ada banyak imam-imam yang lain? Apa karena Ezra baru saja dinobatkan sebagai imam yang paling hebat? Bukan, saudara. Tetapi ternyata Raja Artasasta ini juga menyimak dengan seksama siapa di antara orang-orang yang memang menguasai ladang pelayanan rumah Tuhan. Ya. Makanya Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, pengaruh karakter Ezra itu begitu besar sehingga bisa mempengaruhi reputasi bangsa Yahudi pada saat itu secara keseluruhan. Artinya apa, saudara? Tuhan itu rindu saudara dan saya yang datang ke gereja ikut BW, hasilnya adalah juga membawa pengaruh yang besar. Membawa pengaruh yang besar sehingga membuat orang-orang yang awalnya gak suka sama kita, orang-orang yang belum beriman, orang-orang yang tidak mendukung saudara dan saya, itu sampai memperhatikan kita, saudara, dengan begitu seksama. Nah Bapak Ibu, jadi kalau misalnya Anda hari-hari ini begitu sangat diperhatikan, kita gak boleh marah. Kita tidak perlu tersinggung, karena jangan heran, karena pasti ada sesuatu yang berbeda di dalam diri seseorang yang belajar sungguh-sungguh lalu duduk diam di bawah tahta kasih karunia dan hadirat Allah. Salah satunya adalah karisma. Orang yang duduk diam di hadapan Tuhan, menyimak pengajaran tanpa perlu dibuat, saudara, itu akan menarik perhatian banyak orang. Menarik perhatian banyak orang ini bukan untuk dijadikan sebagai istri kedua, suami kedua, ataupun pacar berikutnya, bukan. Tapi ada sesuatu yang membuat orang itu bisa mendengar dan bahkan penasaran. Kenapa? Siapa ini? Bagaimana ini? Dan saya melihat itu tuh kemarin pada saat Abuni Kartika menyampaikan firman Tuhan di, saya mohon izin ya, saya kesaksian ya Abuni ya, di pabrik perusahaan plastik ya bernama PT Arga Karya. Jadi ketika Abuni Kartika sampaikan, saya pun terbius dengan apa yang disampaikan gitu. Maksudnya terbius itu gini, sampai saya mau shoot pakai kamera handphone aja sampai kelupaan gitu. Karena aduh sayang banget nih miss kalau misalnya saya langsung ambil. Kan kalau saya ambil kamera saya harus buka gitu kan, berarti mata saya harus ke handphone kan. Bagaimana saya bisa mendengar dengan secara saksama dan melihat gitu, dan bisa memahami gitu. Berarti mata saya gak boleh kemana-mana, harus ke sana terus gitu. Nah demikian juga saudara dan saya. Saya ingat beberapa tahun yang lalu istri saya seringkali harus saya motivasi untuk bisa membangun kepercayaan dirinya. Menghadapi pandangan orang yang awalnya bisa mengernyitkan dahi atau bisa cuek atau apa gitu. Beliau sendiri mengatakan, aduh kayaknya gak sanggup saya. Tapi saya bilang, tahukah kamu bahwa Tuhan itu ketika meletakkan perkataan hikmat di mulutmu, engkau akan diubah dari seorang yang bagaimana menjadi seseorang yang punya karisma dan punya otoritas. Dan ini gak bisa dibentuk dengan kekuatan manusia sendiri. Bahkan dipelajari oleh ilmu komunikasi manapun gak akan nyampe. Zaman dulu tidak ada latihan komunikasi, tetapi Ezra bisa diperhatikan begitu seksama, diselidiki, sehingga ia menjadi orang kepercayaan, saudara. Perlu Anda ketahui, Raja Persia ini diketahui dalam sejarah historical teologis sebagai kaum kafir, kaum yang ibaratnya tidak percaya dengan yang namanya Allah. Ya. Tetapi ketika mereka ketemu dengan bangsa yang mereka jadikan budak ini, rupanya mereka belajar sesuatu yang mereka sebut sebagai
eh, golongan teistik. Ya, golongan teistik ini adalah mereka tidak percaya Allah, tetapi mereka mempelajari Allah yang mereka tidak percayai itu, Allah yang sesungguhnya gitu ya. Dalam bahasa Persia kuno, ini sebagai catatan tambahan saja saudara, ada satu istilah namanya Ahura Mazda. Apa itu? Pribadi Allah yang memberi kebijaksanaan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita baca tadi surat Raja Artasasta, berarti orang yang tidak mengenal Allah ini sepakat banget gitu loh, bahwa Allah yang disembah oleh bangsa Israel adalah Allah yang bisa memberikan kebijaksanaan. Dan kalau kebijaksanaan itu diberikan kepada dia sebagai raja, maka keadaannya akan aman, saudara. Dari mana Artasasta bisa membuat sebutan itu? Jadi ada tulisan sebuah catatan sejarah disebut sebagai Elah Semaya. Elah Semaya ini bagian dari bahasa Aramik. Elah Semaya, karena kalau bahasa Ibrani kan Elohim. Ya. Sebutan untuk Allah pencipta alam semesta itu Elohim secara umum. Nah, kalau di zaman Persia mereka menggunakan bahasa Aram. Dan itu disebut sebagai Elah Semaya, yaitu Allah semesta langit. Ini bukan suatu tuturan yang santun, tapi ini sebuah sikap pengakuan atas kuasa ilahi yang di pandangan dia sebagai orang yang belum mengakui Tuhan Allah itu Allah yang hidup. Itu adalah Allah yang universal, Allah untuk semua ciptaan yang ada di dunia ini. Nah, catatan untuk saudara dan saya. Sudahkah kita menjadi pribadi yang benar-benar diperhatikan oleh orang-orang di sekitar kita hari-hari ini? Atau kita masih sebagai orang yang dipandang biasa-biasa saja? Sudahkah kita merasa bahwa, pasti berasa saudara, ketika bagaimana, dari mana saya tahu saya diperhatikan? Lihat bagaimana perubahan itu terjadi di orang terdekatmu. Karena orang terdekatmu yang paling memperhatikan pasti berubah. Pekerjamu, karyawan-karyawatimu, anak-anak cucumu, suami istrimu, orang tuamu, mertuamu, itu adalah orang-orang kalau memang mereka ini memperhatikan Anda secara seksama, Anda pun akan melihat bagaimana perubahan mereka. Dan cuma Anda yang tahu perubahan seperti apa. Saya tidak bisa memberikan indikatornya seperti apa. Karena perubahan seseorang adalah campur tangan kuasa ilahi. Dan campur tangan kuasa ilahi itu hanya ada pada orang-orang yang mau belajar diam di hadapan hadirat Allah, yang memiliki kekaguman akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Sehingga bagi dia, sama seperti saya, mengagumi cara istri saya menyampaikan firman Tuhan kemarin. Sampai mata saya tuh gak mau ke kanan ke kiri, terus memandang bagaimana gestur dan memperhatikan setiap kata demi kata. Jadi kemarin saya seharian menjadi driver, asisten pribadi, ya, dan juga manajer pribadi bagi istri saya. Tepuk tangan dulu dong buat jawaban Tuhan atas doa saya. Saya berdoa tuh lebih dari 5 tahun lebih, saudara. Sejak beliau ke Sorong sampai beliau kembali ke Jakarta, itu pun doa saya. Ya, doa, bagian dari doa, dan juga bukan cuma doa saya pribadi gitu, tapi saya mengatakan seperti itu. Dan saya mau perkatakan nih, tahun depan saya perkatakan supaya ada saksi-saksinya, bahwa bagaimana Tuhan Allah memakai istri saya. Bapak Ibu jangan heran dan khawatir. Ketika ada orang-orang yang memandang, emang di pendeta? Ya, Bapak Ibu yang terkasih, Anda bisa lihat Ezra. Ezra tidak muncul di catatan-catatan yang lain, tapi ketika muncul langsung jadi kitab bagian yang diperhitungkan di dalam perjanjian lama. Sedangkan beberapa nama Eleazar, Abiatar, nggak ada kitabnya. Apa artinya saudara? Kalau saudara mau dan percaya, sesulit apapun keadaanmu hari ini, bahkan Anda sedang menghadapi orang yang membuat Anda sulit,
Kalau Anda mau percaya, Tuhan bisa pakai orang yang membuat Anda sulit itu menjadi jalan pembuka sehingga kesulitan itu diubah menjadi kemudahan dan kelancaran. Amin. Pejamkan mata saudara, kita satu di dalam doa. Ada satu kata kunci namanya hesed. Hesed adalah bentuk kasih setia kita di hadapan Allah. Hesed el Yahweh. Untuk orang percaya, kita tidak menyebut sebagai Elohim. Karena kita menyebut sebagai Tuhan yang secara pribadi menyelamatkan dan juga memelihara hidup kita pribadi, lepas pribadi. Kalau Allah kita setia di hadapan Tuhan, di hadapan tata kasih karunia-Nya, Ia menjadi manusia sampai kembali kepada dirinya adalah Allah. Allah semesta langit. Sayang jikalau kita tidak mau duduk diam di hadapan hadirat Tuhan. Mari introspeksi diri kita. Jangan lagi menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak perlu. Belajarlah untuk fokus di setiap pengajaran yang kau dapatkan. Supaya engkau juga fokus ketika engkau sedang meeting. Supaya engkau fokus ketika guru sedang mengajarkan pelajaran di sekolah. Supaya engkau juga fokus ketika engkau sedang berbicara dengan lawan bicaramu. Dari fokus yang benar itulah orang akan melihat bahwa Anda adalah pribadi yang layak untuk diperhitungkan dan diperhatikan. Dan jikalau Tuhan bisa mengizinkan itu terjadi, jangan pernah heran ketika hatimu terus terkagum-kagum bagaimana berkat itu muncul dari orang-orang yang justru bukan beriman. Bagaimana kekaguman itu muncul justru bukan dari orang-orang yang sama seimannya, tetapi justru dari orang-orang yang belum sama imannya. Itu bukan karena mereka jatuh hati kepadamu secara fisik ataupun pribadi, saudara. Tetapi itu karena mereka melihat ada satu karisma ilahi di dalam dirimu. Jangan sampai karisma ilahi itu memudar. Ampuni setiap kami ya Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Tanpa kami sadari karisma ilahi-Mu, kami biarkan memudar dengan kami racuni, sibuk dengan kesibukan kami sendiri. Kami lepaskan tanggung jawab. Kami tidak lagi menjadi pribadi yang percaya diri. Kami tidak lagi menjadi pribadi yang berserah penuh kepada Tuhan. Hari ini hamba perkatakan, barang siapa yang menangkap pesan Tuhan hari ini, maka apa yang dialami oleh bangsa Israel melalui Ezra, maka Tuhan pun akan menjadikan setiap kita Ezra di keluarga kita, Ezra di pekerjaan kita. Dan dari apa yang Tuhan limpahkan kepada saudara dan saya, maka orang-orang yang menyulitkan kita akan Tuhan ubah menjadi orang-orang yang akan menolong dan memudahkan kita. Maka situasi penyakit yang membelit pun akan Tuhan ubah menjadi berkat. Sebab pertolongan oleh campur tangan kuasa Tuhan muncul dari orang-orang yang bahkan belum mengenal Kristus. Bukalah tangan saudara. Kiranya Tuhan memberkati engkau dengan anugerah-Nya yang telah tersedia pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, melimpahkan berkat dan melimpahkan kekuatan, membangkitkan kepercayaan bahwa karisma ilahi-Nya ada padamu. Terimalah itu dan jadikanlah itu sebagai alat untuk mengubah situasi yang tersulit menjadi situasi yang memberkati. Karena ada kuasa Allah yang bekerja untuk mendatangkan kemudahan dan kebaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya
Mari sama-sama katakan amin dengan yakin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin anak-anak. Percaya diri bersama dengan Kristus. Kita cakap menanggung dan melakukan segala perkara yang dahsyat. Amin. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuna. Bapak Ibu semua, Tuhan Yesus memberkati kita. Karya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Abuna. Terima kasih semua. Amin. Be worshipers. Jangan kasih kendor. Iya. Tepuk tangan. Jangan kasih kendor.